Timnas Indonesia U23 kalah atas Daejeon Hana Citizen dalam laga uji coba yang ketiga yang dilakoni Timnas Indonesia U23 selama TC di Korea Selatan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, luangkan waktu kalian untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita mulai. Laga antara Timnas Indonesia U23 lawan Daejeon Hana Citizen berlangsung di kota Daejeon, Korea Selatan. Pada babak pertama, Timnas Indonesia U23 mampu memberikan perlawanan terhadap Daejeon Citizen meskipun ditekan setelah dibunyikan peluit pertanda pertandingan telah dimulai. Pertahanan skuad Garuda Muda harus jungkir balik menjaga gawangnya yang kali ini dijaga oleh Andika Ramadhani. Gol pertama Daejeon terjadi pada menit ke-7 akibat Timnas Indonesia terus ditekan. Firza Andika dan kawan-kawan terus-menerus melakukan sapuan dari dok untuk mengamankan gawang Andika Ramadhani. Pada menit ke-28, Daejeon kembali mendapat peluang dari tendangan jarak jauh, tapi mampu ditepis oleh Andika. Walaupun ditekan terus, Timnas Indonesia U23 berhasil menyamakan kedudukan melalui kaki Ricky Kambuaya pada menit ke-33, sehingga merubah kedudukan menjadi 1-1. Namun, hanya 3 menit berselang, gawang Timnas Indonesia U23 kembali kebobolan. Hingga turun minum, skor tidak berubah 1-2 untuk tim Korea Selatan itu. Babak kedua, Sintayong melakukan pergantian Hernando Ari, Ronaldo Kuate, Marcelino Ferdinand, dan Dewangga masuk, menggantikan Andika Ramadhani, Rizky Ridho, Sarian Abimayu, dan M. Ridwan. Dengan masuknya tenaga segar ini, membuat Timnas Indonesia sudah bisa mengimbangi permainan lawan. Marcelino Ferdinand mendapat peluang pada menit ke-54, tapi tembakannya masih di samping gawang lawan. Pada menit ke-61, Timnas Indonesia mendapat keberuntungan akibat kerja keras dari Asnawi Mangku Alam. Kiper lawan melakukan pelanggaran di luar kotak penalti yang berbuah kartu merah. Unggul jumlah pemain tidak membuat Timnas Indonesia leluasa menyerang. Baru pada menit ke-76, Timnas Indonesia U23 menyamakan kedudukan jadi 2-2 melalui kaki Irfan Jaya. Tapi berselang 1 menit, tim lawan kembali unggul setelah membobol gawang Hernando Ari. Skuad Garuda Muda langsung merespon untuk membalas ketertinggalan melalui Irfan Jaya. Sayang sundulannya membentur mister gawang. Namun, sampai akhir pertandingan, skuad Garuda Muda gagal untuk menyamakan kedudukan, sehingga dipastikan skuad Garuda Muda kalah atas Daejeon Citizen dengan skor 2-3. Laga Timnas Indonesia U23 menghadapi Daejeon Hana Citizen ini merupakan laga uji coba terakhir Timnas Indonesia U23 selama mengadakan pemusatan latihan TC di Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 sudah 2 kali melakukan uji coba di sana, masing-masing menghadapi Andong Sayan Kolek dengan kemenangan 4-2 dan menghadapi Pohang Stellar FC menelan kekalahan 0-2. Timnas Indonesia U23 akan menyelesaikan TC di Korea Selatan pada 28 April 2022 dan kembali ke tanah air pada 29 April 2022 untuk menghadapi liburan Hari Raya Idul Fitri. Baru pada tanggal 3 atau 4 Mei 2022, Timnas Indonesia berangkat ke Vietnam untuk menghadapi perhelatan SEA Games 2021 untuk cabang olahraga sepak bola. Pada SEA Games kali ini, Timnas Indonesia U23 tergabung di dalam grup A dan bersaing dengan negara Vietnam, Myanmar, Filipina, serta Timor Leste. Untuk cabang olahraga sepak bola, SEA Games 2021 ini dimulai lebih cepat dari pembukaannya, di mana laga awal sudah berlangsung pada 6 Mei 2022 dan Timnas Indonesia U23 sudah harus berlaga menghadapi tuan rumah Vietnam pada tanggal tersebut. Bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa dan salam olahraga.